Di istana Bursa, Sultan Murad tengah duduk santai bersama dengan istrinya Huma Hatun sembari menyusun sebuah puisi untuk mengenang putranya yang sudah meninggal, yaitu Pangeran Aladin. Tak berapa lama, seorang pengawal membawa kabar gembira, yaitu kabar keberhasilan Sultan Mehmed dalam menumpas pemberontakan Orhan Dienis. Mendengar kabar ini, jelas Sultan Murad semakin bangga akan kemampuan putranya itu. Selain itu, Karaca juga membawakan surat dari Halimah Hatun. Sultan Murad terlihat terkesima membaca surat dari istrinya itu. Hal ini membuat Huma Hatun yang sedari tadi duduk mendampinginya marah dan akhirnya pergi meninggalkan sang sultan. Sementara itu di istana Edirne, Sultan Mehmed tengah makan bersama dengan ibundanya tercinta Halimah Sultan. Sultan Mehmed senang melihat ibundanya sudah semakin membaik kondisinya. Halimah Sultan juga turut senang karena luka di tangan anaknya bisa ditangani dengan baik. Dia melihat luka putranya dibalut dengan sangat rapi. Dia pun heran siapa sejatinya yang bisa sehebat itu, apalagi bisa membuat anaknya pulang dengan hati yang berbunga-bunga. Dari mulut sang sultan sendiri diperoleh satu nama seorang gadis, yaitu Eleni. Dari Edirne, Sen pun berpindah ke Serbia. Terlihat Janos dengan angkuhnya menemui Raja Brankovic yang kala itu didampingi oleh putrinya, Putri Mora, yang juga merupakan seorang hatun dari Sultan Murad. Tujuan Janos ini sebenarnya ingin mendesak Serbia agar mau mendukung Janos melawan Kesultanan Ottoman. Sebenarnya sebelum ke Serbia, Janos sudah dibisiki oleh seorang pastor Vatikan agar bisa membujuk Serbia agar bisa berada di pihaknya. Oleh karenanya, Janos menunjukkan lagak sombongnya sembari mengancam pada Raja Brankovic. Namun sikap ini justru tidak disukai Raja Brankovic dan putrinya. Putri Mora balik mengancam Janos di bawah nama Sultan Mehmed. Kembali ke Kesultanan Ottoman, diperlihatkan Candarli bersama dengan Ishak baru saja menerima kabar bahwa Sultan Mehmed terus mengawasi dan mengikuti perkembangan pasukan artilerinya. Candarli terlihat tidak begitu menyukai dengan langkah-langkah yang diambil Sultan Mehmed. Sementara Sultan Mehmed sendiri tengah memeriksa perkembangan penelitian persenjataan yang dilakukan para ilmuwan yang dimilikinya. Dia terlihat belum puas dengan pencapaian saat ini, di mana ilmuwannya baru bisa menggunakan bahan besi untuk membuat senjata yang diinginkan sang sultan. Sang sultan ingin ilmuwannya mengganti besi dengan perak, tapi ilmuwannya merasa tidak sanggup, terutama berkenaan dengan biayanya yang lebih mahal. Namun dia mengungkapkan bahwa ada orang yang bisa membuat senjata sesuai dengan keinginan sang sultan itu, tapi dia masih seorang kafir dan berada di daerah Hungaria yang bernama Urban. Sang sultan tidak mau tahu. Dia tetap menginginkan senjata yang berukuran besar, ringan, dan berkekuatan besar. Sen beralih ke kota Konstantinopel. Kaisar Bizantium, Kaisar Johannes yang tengah terbaring sakit, kecewa dengan kekalahan yang diderita Orhan. Dia semakin khawatir dengan kekuatan Ottoman saat ini di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed. Notaras melaporkan bahwa Orhan sendiri berhasil diselamatkan oleh adiknya Konstantinus dan dibawa ke Peloponnes. Mendengar langkah adiknya itu, Kaisar menyentil Notaras bahwa dia tidak akan membiarkan Konstantinus menggantikannya sebagai Kaisar Bizantium sepeninggalnya, meski adiknya itu didukung oleh ibu kandungnya dan Notaras sendiri. Bagaimanapun juga, dia tetap menginginkan Demetrius, adiknya yang lainnya, menjadi pewarisnya. Sementara itu, di Peloponnes terlihat Orhan yang baru saja tiba bersama dengan Konstantinus. Demetrios yang melihat kedatangan mereka seketika itu memperingatkan kakaknya bahwa merupakan pertaruhan besar apabila Bizantium membantu seorang pemberontak Ottoman. Melihat kedua putranya bersih tegang, ibu suri kekaisaran Bizantium turun menengahi mereka. Dia memperingatkan Demetrius untuk tidak menyalahkan kakaknya itu karena Orhan adalah satu-satunya harapan untuk mempertahankan kekaisaran Bizantium. Namun Demetrius justru berpikir bahwa langkah kakaknya itu hanya akan menjerumuskan kekaisaran Bizantium.